Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Rahmat Martua Harahap. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang maraknya pelecehan seksual di Indonesia. Mungkin kawan-kawan semua sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan pelecehan seksual. Dan pelecehan seksual ini memang sudah sering terjadi di negara kita ini. Untuk itu saya akan membahas bagaimana sih pelecehan seksual itu dan apa yang menyebabkan pelecehan seksual itu terjadi dan bagaimana upaya pemerintah negara kita dalam menghadapi pelecehan seksual yang masih sering terjadi. Untuk itu mari kita bahas. Yang pertama yaitu tentang mengenai pengertian pelecehan seksual. Pelecehan seksual dalam konteks hak asasi manusia di Indonesia merujuk pada tindakan yang merendahkan hak individu terutama perempuan. Ini termasuk berbagai bentuk kekerasan seksual seperti pelecehan fisik, verbal, dan eksploitasi seksual. Definisi pelecehan seksual adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan atau mengganggu seseorang secara seksual. Tindakan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Faktor penyebab pelecehan seksual masih sering terjadi. Yang pertama yaitu faktor individu, yaitu kurangnya pengendalian diri. Pelaku tidak mampu mengendalikan dorongan seksual atau emosinya. Yang kedua, penyimpangan sosial, adanya gangguan atau perilaku seksual yang menyimpang seperti eksibisionisme dan voyeurisme. Yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran etika. Perilaku tidak memahami batas moral dan etika dalam hubungan sosial. Adapun faktor selanjutnya yang keempat, faktor pergaulan bebas yang dapat menyebabkan terjadinya pelecehan seksual. Adapun faktor selanjutnya yaitu adanya paksaan dari pelaku terhadap korban untuk melakukan hubungan. Jika si korban tidak mau, maka si korban akan diancam dengan pembunuhan atau dengan bullying dan lain-lain. Korbannya bukan cuma hanya satu atau dua dan tiga orang, tetapi menurut media jumlah korban pelecehan seksual yang telah dilakukan Agus yaitu mencapai 15 orang. Yang selanjutnya yaitu dampak pelecehan seksual itu sendiri. Yang pertama yaitu kesehatan fisik, risiko penyakit menular. Yang kedua, kesehatan mental. Korban akan mengalami depresi, stres, trauma, cedera jika pelecehan melibatkan kekerasan fisik. Dampak yang ketiga yaitu hubungan sosial, kehilangan kepercayaan, rusaknya hubungan dengan keluarga dan teman. Selanjutnya yaitu upaya pemerintah dalam mencegah pelecehan seksual. Pemerintah berperan dalam mencegah pelecehan seksual melalui berbagai upaya. Di antaranya yaitu menyusun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS. Undang-undang ini mengatur tentang pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban kekerasan seksual. Selain Undang-Undang TPKS, beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur tentang pelecehan seksual, terutama terhadap anak di bawah umur, yaitu pasal 289 KUHP tentang pencabulan dan ancaman kekerasan. Yang kedua, pasal 290 KUHP tentang perbuatan cabul dengan anak di bawah umur. Yang ketiga yaitu pasal 291 KUHP tentang pelecehan seksual yang mengakibatkan luka berat. Yang keempat yaitu pasal 293 KUHP tentang pelecehan seksual yang menggunakan uang atau janji. Demikianlah pembahasan dalam video kali ini. Bila ada kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time.